Halo semua, berjumpa kembali di channel Yan Sweetner. Seperti biasa, sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih bagi sobat semua yang sudah subscribe. Bagi yang belum, diharapkan klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng untuk informasi video-video terbaru. Dengan mengklik tombol subscribe dan lonceng, sobat semua sudah membantu saya mengembangkan channel ini dengan harapan semoga sobat semua dapat berkah dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan membahas tentang kekuatan sebuah password atau sandi yang akan Anda gunakan di dalam Anda membuat sebuah akun, misalnya akun email, media sosial, dan akun-akun yang lain. Oke, kita langsung saja. Di sini saya akan membuka sebuah halaman web. Jadi saya menggunakan bantuan web ini online. Anda bisa coba di browser atau juga Anda bisa menggunakan HP Android Anda untuk mencobanya. Oke, alamatnya ini adalah howsecureismypassword.net. Nah, di sini ada alamatnya. Silakan Anda bisa lihat. Nah, saya akan contohkan beberapa password di sini. Misalkan saya buka dulu Notepad. Jadi di sini saya akan membuat sebuah password. Ini saya bagi layarnya dulu ya. Saya bagi dua. Nah, misalnya seperti ini. Oke, yang pertama saya misalkan membuat sebuah password yang memiliki minimal itu adalah 8 karakter. Jadi ini bisa terdiri dari angka yang baik. Sebenarnya password yang baik, itu biasanya terdiri dari yang pertama ada huruf kecil, yang kedua angka, kemudian yang ketiga kita kombinasikan dengan huruf besar, kemudian nanti yang keempat di sini ada simbol. Oke, mungkin yang kurang dipahami ini adalah simbol ya. Simbolnya misalnya ini ya, tanda ini namanya simbol dan seterusnya ya. Oke, ini kita akan kombinasikan. Misalkan saya akan contohkan sebuah password yang terdiri dari 8 karakter, yaitu angka saja. Misalkan password yang pertama saya akan coba misalkan tanggal lahir ya. Misalnya 31/12/2001. Nah, misalnya ini. Ini sudah terdiri dari 8 karakter. Nah, kita akan cobakan untuk kita masukkan di sini enter password. Saya akan coba 31/12/2001. Oke, password ini akan bisa ditebak atau di-crack oleh sistem yang menggunakan komputer yang canggih saat ini itu selama 3 milisecond. Jadi hanya dengan 3 milisecond ya, bukan 3 second. Jadi 3 milisecond password Anda sudah bisa ditebak oleh sistem. Jika sistemnya mengetahui username ya. Jadi ini passwordnya. Passwordnya sangat-sangat lemah. Oke, kemudian saya akan coba password yang kedua. Ini ada kombinasi. Misalnya ini yang sederhana ya. ABCD1234. Nah, misalnya seperti ini. Saya menggunakan ada 2 kombinasi. Itu ada huruf kecil dan angka. Kita akan coba. Ini 3 milisecond ya. Kalau yang ini berapa ya? ABCD 1234. Ya, dikatakan juga ini instan. Jadi cepat juga bisa di crack passwordnya. Oke, kita tambahkan lagi misalkan ABCD 1234. Oke, misalnya seperti ini. Kita akan coba ABCD 1234. Oke, juga sama. Password Anda ini ada informasi di bawahnya juga ya. Jadi juga sama, warnanya merah ya, masih instan. Masih bisa ditebak oleh sistem secara cepat. Oke, kita akan kombinasikan sekarang. Misalnya AB CD 12 ya, misalnya seperti itu.
Oke, kita akan masukkan, kita akan coba ke webnya abcd1211. Oke, ini dapat ditebak oleh komputer itu atau di crack password kita itu selama 9 jam. Oke, jadi kurang dari 1 hari dia bisa menebak passwordnya. Oke, kita akan membuat password yang lebih gini lagi. Misalnya A, B kecil, C kecil, C besar, D kecil, kemudian misalnya seperti ini. Oke, kita kombinasikan seperti itu. A besar, B kecil, C besar, D kecil, tanda seru, angka 2, crash, angka 4. Oke, sama juga. Ini dapat ditebak selama 9 jam. Oh, kita akan tambahkan lagi. Misalkan passwordnya berdasarkan ini yang sederhana tadi ya. Ini misalnya berdasarkan nama. Misalnya nama saya sendiri misalnya ya. Oke, saya pakai huruf kecil aja dulu. Nah, misalnya seperti itu ya. Ini udah berapa nih? Oke, saya gunakan 10. Oke. Jadi password yang saya gunakan ini bisa ditebak selama 1 hari. Jadi komputernya bisa bekerja selama 1 hari untuk mencoba melooping ya, coba ulang sebuah passwordnya. Jadi di sini sudah ada kesimpulannya. Ini possible menggunakan, dikatakan kita hanya menggunakan huruf dan angka. Ya, jadi ini diminta untuk menggunakan simbol. Oke, saya akan coba saya kombinasikan lagi. Misalnya S-nya saya pakai huruf besar. Ini saya biasakan seperti itu. Saya akan coba masukkan. Oke. Jadi kalau saya ulang lagi. Oke, ini selama 8 bulan. Mohon bulan ya. Jadi dengan saya mengisi S-nya huruf besar di depannya, password saya ini bisa ditebak dalam jangka waktu nanti selama 8 bulan. Oke, jadi sudah mulai paham ya bagaimana password yang baik. Oke, saya akan kombinasikan lagi. Misalnya saya pakai S-nya huruf besar tetap, U-nya, W, kemudian I-nya saya pakai angka 1, D, N, kemudian A-nya saya pakai angka 4. Kemudian masih 001. Oke, kita akan coba seperti ini. S, U, W, 1, D, N, 4, 001. Oke, masih sama. Karena kombinasinya masih hampir sama ya, menggunakan 3 kombinasi dia. Jadi saya sudah menggunakan huruf besar, angka, huruf kecil, belum menggunakan simbol. Sekarang saya akan kombinasikan lagi. Jadi angka ini saya akan gunakan sebuah simbol. Misalnya begini ya. S, U, W, tanda ya, T, N, A, 01. Oke, saya sudah menggunakan satu simbol ini. Kita lihat. 8 bulan ya. Kemudian S, U, W, tanda seru, T, N, A, 001. Oke. Jadi dengan password saya hanya merubah sedikit di sini, ternyata dia akan bisa di-crack itu selama 6 tahun. 6 years itu tahun ya. Jadi sudah mulai paham ya bagaimana bentuk password yang baik menurut Anda. Misal Anda selama ini menggunakan ini saja, seperti ini saja contohnya ya. Sekarang bisa dirubah seperti ini, kemudian dirubah seperti ini, kemudian kalau bisa dirubah seperti ini. Jadi ini saya akan contohkan lagi. Ini saya menggunakan ada 10 karakter ya. Kalau ini tadi kan 8 ya, ini saya sudah gunakan 10. Coba saya gunakan 15 karakter, tapi saya pakai angka saja coba. Misalnya seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5. Nah, seperti ini misalkan.
Kalau ini selama 6 tahun, kalau ini berapa? Kita akan coba. 12, 12, 12, 12, 12. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 7 jam. Jadi sebuah password itu sebenarnya tidak mesti dia panjang ya. Walaupun panjang, tetapi kalau kita hanya menggunakan angka saja, hanya 7 jam. Ini kan 15 ya. Sedangkan saya ini hanya 10, tetapi saya menggunakan kombinasi. Ya, kombinasinya ada huruf besar, ada huruf kecil, ada simbol, dan ada angka. Oke, sudah mulai paham ya? Jadi, kita bisa membuat password yang lemah, kita juga bisa membuat password yang kuat. Ya, jadi Anda nanti silakan bisa mencoba di menggunakan komputer juga bisa, menggunakan HP juga bisa diakses alamat ini. Coba cek password yang Anda gunakan. Apakah password yang Anda gunakan itu kuat atau lemah? Karena belakangan ini saya sudah pernah mendengar cerita ada beberapa Facebook yang dihack. Nah, mungkin passwordnya masih menggunakan tanggal lahir. Jadi kalau tanggal lahir kan angka saja ya. Seperti ini. Kalau ini saya copy, saya paste di sini. Itu hanya 3 milisecond. Ya, dia tahu alamat email Anda, kemudian dia hanya coba-coba beberapa kali dengan kombinasi yang dia buat, akhirnya bisa ditemukan. Ya, sangat disayangkan jika di sana sudah ada beberapa foto yang memang milik Anda. Jadi nanti bisa digunakan hal-hal yang lain untuk merugikan orang lain. Jadi pesan dari saya, kalau bisa buatlah password yang tidak terlalu rumit. Kalau ini tidak terlalu rumit sebenarnya, mudah kita ingat, tetapi terdiri dari beberapa atau terdiri dari 4 komponen ini. Jadi password Anda sudah cukup kuat. Oke, saya akan coba password yang saya gunakan ya. Ini password yang saya gunakan. Nah, ini. Ini password yang saya gunakan. Warnanya di sini ada warnanya hijau. Berarti menandakan bahwa password saya kuat. Jika orang mau mencoba mengcrack password saya, dia memerlukan waktu 3 million years. Wow, lama sekali ya. Orang hidup gak mungkin selama itu. Oke, itu mungkin video dari saya. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silakan bisa di-share ke teman-teman yang memerlukan. Jika Anda suka dengan video ini, silakan klik like. Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video berikutnya.